Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Bahar dengan nomor NIM 220205502042 dari kelas PTAB Prodi S1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang microcontroller interface. Langsung saja untuk materinya. Pengertian microcontroller. Microcontroller adalah sebuah sistem komputer kecil yang tertanam di dalam chip. Microcontroller memiliki semua komponen inti yang dibutuhkan untuk melakukan prosesor data, yaitu CPU, memori, dan port input/output. Berbeda dengan komputer biasa, microcontroller dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti mengontrol peralatan elektronik, sensor, dan aktuator dalam aplikasi industri, kendaraan, rumah pintar, dan berbagai perangkat sehari-hari. Selanjutnya, fungsi microcontroller. Microcontroller memiliki peran penting dalam mengendalikan perangkat secara otomatis dan efisien. Fungsi utama dari microcontroller meliputi 1. Mengontrol perangkat elektronik. Microcontroller digunakan untuk mengotomatiskan fungsi berbagai perangkat seperti sistem pendingin udara, pencahayaan, atau pengatur mesin industri. 2. Memproses data input dari sensor. Microcontroller menerima data dari sensor seperti suhu, kelembapan, cahaya, atau tekanan dan mengolah data tersebut untuk memberikan respon yang sesuai. Ketiga, mengaktifkan aktuator. Berdasarkan hasil dari pemrosesan data sensor, microcontroller dapat mengontrol aktuator seperti motor, relay, atau solenoid untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya membuka pintu otomatis atau menyalakan lampu. Contoh lain penggunaan adalah pada sistem keamanan rumah, di mana microcontroller menerima input dari sensor gerak dan jika mendeteksi adanya pergerakan, microcontroller dapat mengaktifkan alarm. Selanjutnya, interface pada microcontroller. Microcontroller dapat berkomunikasi dengan berbagai perangkat eksternal melalui interface. Interface ini memungkinkan microcontroller untuk bertukar data dengan perangkat lain, baik untuk menerima input atau mengirim output. Ada beberapa jenis interface yang sering digunakan, yaitu I2C atau Inter-Integrated Circuit. Protokol ini banyak digunakan untuk menghubungkan sensor atau perangkat berdaya rendah dengan microcontroller. I2C hanya menggunakan 2 pin, yaitu satu untuk data dan satu untuk log, sehingga sangat hemat pin dan cocok untuk aplikasi dengan banyak perangkat terhubung. Yang kedua yaitu SPI atau Serial Printer Interface. Protokol SPI digunakan ketika dibutuhkan komunikasi data yang cepat seperti antara microcontroller dan memori eksternal atau display. SPI membutuhkan lebih banyak pin dibanding I2C, namun memiliki kecepatan transfer yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Protokol ini sering digunakan untuk komunikasi serial seperti komunikasi antar komputer dan microcontroller. UART mentransfer data secara asinkron sehingga tidak memerlukan sinyal clock terpisah. Interface ini memungkinkan microcontroller untuk membaca data dari sensor dan mengontrol berbagai perangkat lain, mulai dari tampilan layar hingga modul WiFi. Adapun komponen dasar microcontroller yaitu CPU, Central Processing Unit, otak dari microcontroller yang menjalankan instruksi program yang tersimpan di memori. Kedua, memori terdiri dari RAM atau Random Access Memory untuk menyimpan data sementara dan ROM, Read Only Memory atau Flash untuk menyimpan instruksi program yang akan dieksekusi. Berikutnya yaitu port input/output digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan dunia luar. Port ini bisa terhubung dengan sensor sebagai input atau perangkat lain seperti motor, LED atau speaker sebagai output. Contoh penggunaan microcontroller. Microcontroller digunakan di berbagai bidang dan aplikasi termasuk 1. Sistem otomatisasi rumah atau smart home. Di dalam rumah pintar, microcontroller mengontrol pencahayaan, sistem pendingin, dan perangkat elektronik lainnya secara otomatis berdasarkan input dari sensor atau melalui kontrol jarak jauh menggunakan smartphone. Kedua,
kendali mesin di industri. Di pabrik-pabrik, mikrokontroler digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi secara otomatis, misalnya mengendalikan suhu dan kecepatan pada mesin pemrosesan makanan atau minuman. Ketiga, perangkat kesehatan. Mikrokontroler juga banyak digunakan dalam perangkat kesehatan seperti monitor denyut jantung, alat pacu jantung, dan alat pemantau gula darah. Dengan kemampuan untuk beradaptasi pada berbagai lingkungan, mikrokontroler adalah solusi ideal untuk berbagai kebutuhan otomatis modern. Selanjutnya, ada tantangan dalam interfacing. Meskipun mikrokontroler sangat berguna, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam melakukan interfacing atau menghubungkan mikrokontroler dengan perangkat lain. Yang pertama yaitu kompatibilitas sinyal. Tidak semua perangkat memiliki tingkat tegangan yang sama. Misalnya mikrokontroler mungkin beroperasi pada 5 volt, sedangkan sensor bekerja pada 3,3 volt. Dalam situasi ini diperlukan konverter logika tegangan agar kedua perangkat bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua yaitu latensi. Beberapa perangkat mungkin memiliki waktu respon yang lambat, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau penurunan kinerja sistem secara keseluruhan. Penggunaan protokol yang tepat dan pengoptimalan kode dapat membantu mengurangi latensi. Yang ketiga yaitu konsumsi daya. Dalam aplikasi portable atau perangkat IoT, konsumsi daya menjadi perhatian utama. Mikrokontroler dan perangkat lain harus didesain sedemikian rupa agar hemat energi, terutama dalam perangkat yang menggunakan baterai. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pemahaman yang baik tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya, perkembangan masa depan mikrokontroler. Seiring dengan perkembangan teknologi, mikrokontroler juga mengalami banyak kemajuan. Beberapa tren yang sedang berkembang adalah: 1. Efisiensi energi yang lebih tinggi. Mikrokontroler masa depan dirancang untuk lebih hemat energi, yang sangat penting dalam aplikasi IoT dan perangkat yang menggunakan baterai. Kedua, kompatibilitas dengan IoT. IoT menjadi bagian penting dari teknologi modern, dan mikrokontroler masa depan akan memiliki kemampuan lebih baik untuk terhubung dengan perangkat IoT, termasuk dukungan untuk komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee. Ketiga, peningkatan keamanan data. Dalam era yang semakin digital, keamanan data menjadi perhatian utama. Mikrokontroler masa depan akan memiliki fitur keamanan yang lebih canggih untuk melindungi perangkat dari serangan cyber dan menjaga privasi data pengguna. Sebagai kesimpulan, mikrokontroler adalah otak di balik banyak perangkat elektronik modern. Dengan menggunakan berbagai interface seperti I2C, SPI, dan UART, mikrokontroler dapat berkomunikasi dengan sensor, aktuator, dan perangkat lainnya untuk mengontrol berbagai sistem, dari perangkat rumah pintar hingga sistem otomatis industri. Mikrokontroler memainkan peran penting dalam membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah dan efisien. Meskipun ada tantangan dalam interfacing seperti kompatibilitas sinyal dan konsumsi daya, kemajuan teknologi terus menghadirkan solusi baru untuk menjadikan mikrokontroler lebih efisien dan aman di masa depan. Baik, itulah tadi materi yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.